Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistri. Asal daerah saya yaitu Desa Ranggas, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan. Tamatan sekolah terakhir saya yaitu SMA Negeri 1 Kaba. Di video kali ini saya akan membuat sebuah video yang dimana menjelaskan tentang Quran Surah An-Nisa ayat 44 serta artinya beserta tafsirannya dan korelasinya dalam sebuah pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS saya dari makul orientasi baru inovasi pembelajaran PAI. Yang pertama-tama yaitu yang saya hormati yaitu dosen pengampu saya, Pak Yudi. Baiklah, saya akan membacakan Quran Surah An-Nisa ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yastaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Shadaqallahul azim. Artinya, tidakkah kamu mengetahui orang yang telah diberi bagian kitab, yaitu kitab Taurat, mereka membeli kesesatan dan mereka menghendaki agar kamu tersesat dan menyimpang dari jalan yang benar. Kemudian tafsir dari Quran Surah An-Nisa ini adalah, apakah kamu tidak mengetahui wahai Rasulullah tentang kaum Yahudi yang telah diberi bagian ilmu yang datang kepada mereka melalui Taurat. Mereka menukar kesesatan dengan hidayah dan meninggalkan apa yang ada pada mereka berupa hujah-hujah dan bukti-bukti nyata yang menunjukkan kebenaran risalah utusan Allah Muhammad, serta berharap kalian wahai kaum mukminin yang memperoleh hidayah supaya kalian semua menyimpang dari jalan yang lurus, supaya kalian sesat seperti mereka. Kemudian tafsir dari Quran Surah An-Nisa ini menurut Kementerian Agama Saudi Arabia, yaitu adalah, tidakkah kamu wahai Rasulullah mengetahui perihal orang Yahudi yang Allah beri karunia bagian dari ilmu melalui kitab suci Taurat, tetapi mereka menukar petunjuk itu dengan kesesatan dan berambisi untuk menyesatkan kalian wahai orang-orang mukmin dari jalan yang lurus yang dibawa oleh Rasulullah, supaya kalian mengikuti jalan yang menyimpang. Kemudian dari ayat ini ada 3 pelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama yaitu kita mengenali kitab Allah dan hukum-hukum Allah, hukum ilahi dengan sendirinya tidak menjadi penyebab kebahagiaan dan keselamatan bagi kita. Kemudian yang kedua yaitu musuh utama dari masyarakat Islam itu adalah musuh agama dan ideologi, baik itu di dalam negeri maupun itu di luar negeri. Kemudian pelajaran yang ketiga yaitu Allah hanya akan melindungi orang yang berpegang teguh padanya. Menurut saya sendiri, korelasi ayat ini dalam sebuah pendidikan seperti ini. Misalkan jika kita sudah
dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala suatu pengetahuan, suatu ilmu, seharusnya kita bisa menggunakannya kepada orang lain atau bisa mengajarkannya kepada orang lain. Jangan sampai jika kita sudah diberi suatu kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa ilmu pengetahuan, tetapi yang kita lakukan yaitu adalah kebalikannya, yaitu malah kita gunakan untuk mengajak orang-orang yang mungkin kurang paham akan ilmu pengetahuan, tetapi yang kita lakukan itu bukan mengajarkannya atau bukan menuntunnya, tetapi yang kita ajarkan kepada mereka yaitu adalah tentang pengetahuan yang mungkin bisa dikatakan kurang baik. Jadi dengan begitulah secara tidak langsung kita sudah mengajak mereka dalam suatu hal yang kurang baik atau yang buruk, yang bisa dikatakan yaitu kita mengajarkan ilmu pengetahuan yang menyimpang kepada orang lain. Jadi jika kita sudah dikasih suatu kepercayaan, maka pegang teguhlah suatu kepercayaan tersebut. Jangan sampai kita menyanyiakan suatu kepercayaan tersebut dan tidak menghargai suatu kepercayaan tersebut. Kita sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kelebihan, kita sudah dikasih Allah suatu kepercayaan, misalkan untuk mengajarkan suatu ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang kurang paham, tetapi kita malah melakukan suatu hal yang buruk, yaitu dengan mengajarkan ilmu pengetahuan yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan apa yang telah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah kita mengajak mereka ke jalan yang buruk, ke jalan yang sesat dan menyimpang dari apa yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan juga dalam sebuah sekolah. Misalkan kita sebagai murid, kita sudah dikasih oleh guru kita ilmu pengetahuan, dan juga kita sudah dikasih buku oleh guru kita. Kemudian guru kita percaya kepada kita bahwa kita bisa menuntun teman-teman kita mungkin yang kurang paham akan suatu ilmu tersebut, tetapi yang kita lakukan kepada teman kita malah sebaliknya, yaitu kita malah mengajarkan ilmu yang telah diberi oleh guru kita itu, tetapi kita mengajarkannya dalam suatu hal keburukan dan mengajak mereka untuk melakukannya, dan itu tidak boleh. Jadi menurut saya itulah pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik, yang bisa kita tangkap. Mungkin itu saja menurut saya korelasinya dalam sebuah pendidikan. Baiklah, cukup sekian video dari saya. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya mohon bimbingannya dalam sebuah video ini. Maaf jika dalam membaca Quran surah An-Nisa ini banyak sekali kesalahan. Saya mohon kritik dan sarannya yang membangun. Saya mohon bimbingannya juga, karena di sini saya masih belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.